Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Penguji Titi Susanti SSMPA, dan yang kedua penguji 2 dan sekaligus pembimbing saya pada tugas akhir ini, yaitu Bu Rina Rahmawati Shum MPA. Saya sebagai Miftahul Ihsan Effendi mau mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Prosedur Penyimpanan dan Akses Arsip Dinamis Inaktif di Unit Kearsipan 2 Sekretariat Presiden Republik Indonesia. Pada latar belakang ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu Unit Kearsipan 2 Sekretariat Presiden. Arsip sudah mulai diperhatikan pada instansi pemerintahan seperti di Sekretariat Presiden. Dalam naungan Kementerian Sekretariat Negara, instansi ini sebagai pengelola arsip negara yang rata-rata arsip tersimpan, yaitu arsip kepresidenan, sehingga mempunyai fungsi vital dalam menjaga kerahasiaan dan kepengelolaan arsip negara serta sebagai koordinator unit kearsipan 3. Unit kearsipan 3 meliputi Istana Cipanas, Istana Bogor, Istana Yogyakarta, Istana Bali, dan Istana Merdeka. Setelah tanggung jawab terhadap unit kearsipan 3, unit kearsipan 2 bertanggung jawab dalam penyerahan arsip ke unit kearsipan 1 sebagai induk pengelolaan arsip Kementerian Sekretariat Negara. Pada poin kedua yaitu penyimpanan arsip inaktif. Sejalan dengan penjabaran di atas, maka perlunya proses penyimpanan yang baik dan aman karena terdapat nilai keamanan terdapat data yang disimpan. Data yang diperlukan untuk menunjang berbagai kelancaran, mulai pengambilan keputusan, identitas organisasi, bukti hukum yang sah, dan kepentingan lainnya. Kunci pada keberhasilan suatu instansi atau organisasi adalah bagaimana data dan informasi bisa terjaga dengan baik. Yang ketiga yaitu akses arsip inaktif. Keamanan akses pada data harus diperhatikan karena sifat arsip berbeda-beda, mulai dari arsip dinamis hingga arsip statis. Tujuan dari penerapan akses arsip inaktif ini guna menjaga fisik dan informasi arsip yang dapat mempengaruhi keamanan suatu instansi hingga kerahasiaan negara. Selanjutnya masuk pada keaslian tugas akhir. Tema pada penulisan tugas akhir ini sudah sebelumnya dipakai atau sudah diterapkan pada tugas akhir sebelumnya. Yang pertama bertemakan pengelolaan kearsipan yang berfokus pada arsip inaktif dengan tahapan pengelolaan arsip inaktif dengan permasalahan sarana dan prasarana serta SDM yang ditulis oleh Fatkur Rahman 2018. Dan yang kedua yaitu pengelolaan arsip inaktif dengan fokus penelitian kondisi arsip, pengelolaan arsip, dan aplikasi pinjam arsip, serta terdapat permasalahan sarana dan prasarana serta SDM yang ditulis oleh Rifki Adifta Anggriawan 2016. Yang ketiga yaitu Record Center dengan fokus penelitian, implementasi dan penyimpanan arsip inaktif, pengamanan dan pemeliharaan arsip, terdapat permasalahan pemeliharaan arsip, sarana dan prasarana serta SDM yang ditulis oleh Rahmat Friki 2019. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Penulisan pada tugas akhir ini terdapat 3 tinjauan pustaka. Yang pertama arsip inaktif, yaitu arsip yang frekuensinya penggunaannya telah menurun sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2019 tentang klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis. Dan poin yang kedua yaitu penyimpanan arsip dinamis inaktif. Penyimpanan adalah tempat untuk menyimpan atau proses dan pembuatan untuk menyimpan. Penyimpanan arsip inaktif dinamakan Record Center, yaitu Peter dan Yeni 1991. Dan poin ketiga, akses arsip dinamis inaktif. Arsip hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal, serta sarana sebagai mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip, sesuai dengan Peraturan Nomor 2 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan klasifikasi keamanan dan akses arsip di Kemensesnek.
Terdapat 3 pembahasan dalam penulisan tugas akhir ini. Yang pertama yaitu penyimpanan arsip inaktif di Unit 2 Sekretariat Presiden Republik Indonesia. Dan yang kedua yaitu akses arsip inaktif di Unit Kearsipan 2 Sekretariat Presiden Republik Indonesia. Dan yang ketiga yaitu kendala penyimpanan dan akses arsip inaktif di Unit 2 Sekretariat Presiden. Selanjutnya yaitu prosedur penyimpanan arsip inaktif di Unit 2 Sekretariat Presiden. Penyelenggaraan sistem pengelolaan kearsipan pada setiap organisasi itu berbeda-beda, termasuk pada penerapan asas penyimpanan yang dimiliki berbeda-beda yang sesuai standar dari organisasi tersebut. Asas penyimpanan di Unit Kearsipan 2 Sekretariat Presiden dengan menggunakan asas sentralisasi dan desentralisasi. Sistem penyimpanan asas sentralisasi berada di Unit Kearsipan 1 dengan tugas sebagai pusat penyimpanan arsip inaktif di lingkungan Sekretariat Presiden atau di Sekretariat Negara. Arsip inaktif pada Unit Kearsipan 1 berasal dari unit kearsipan di bawahnya sebagai pengawas dan koordinator pada staf kebijakan di Kementerian Sekretariat Negara. Unit di bawahnya seperti Unit Kearsipan 2 dan Unit Kearsipan 3 melaksanakan asas desentralisasi sebagai pengolah arsip aktif serta untuk inaktif disimpan hanya memasuki batas atau sesuai dengan JRA atau jadwal retensi arsip. Setiap organisasi memiliki pedoman dalam proses penyimpanan arsip inaktif untuk memudahkan setiap yang dimiliki atau kepentingan untuk mengakses arsip, seperti yang terdapat pada Unit Kearsipan 2 Sekretariat Presiden. Berikut langkah-langkah penyimpanan arsip inaktif di Unit Kearsipan 2 Sekretariat Presiden yang sesuai dengan Peraturan Sekretariat Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan pengolahan arsip Kementerian Sekretariat Negara. Yang pertama, yaitu penjelasan pada bagian yang tertera pada PowerPoint di atas, yaitu arsip yang sudah melewati jadwal retensi arsip, maka diserahkan pada unit pengolah arsip inaktif dengan memberikan daftar arsip. Pada penyerahan arsip inaktif harus sudah diklasifikasikan sesuai pedoman yang berlaku, tetapi pihak pengolah arsip inaktif wajib untuk mengecek apakah sudah sesuai dengan klasifikasi. Jika sudah, maka dimasukkan ke dalam map atau folder yang sesuai dengan daftar arsip. Poin kedua, yaitu menata map atau folder yang sudah sesuai dengan daftar arsip. Maka dilakukan penataan ke dalam box dengan posisi kiri menuju kanan. Hal ini memudahkan saat dalam pengambilan ketika arsip dibutuhkan, karena penataan sesuai dengan urutan yang diberlakukan. Selanjutnya, yaitu poin ketiga, pihak pengelola menempelkan serta membuat label dengan kode klasifikasi sesuai dengan daftar arsip box untuk mencegah arsip tercampur, terselip, dan memudahkan penemuan kembali. Poin keempat, yaitu box arsip yang sudah selesai diberikan label, maka dimasukkan ke dalam box atau di dalam rak arsip. Selanjutnya, yang ada pada unit kearsipan 2, tahapan terakhir, yaitu masuk pada penciptaan dan menempelkan label ke rak arsip atau mobile file dengan penyesuaian daftar arsip yang tertera saat klasifikasi arsip. Selanjutnya, yaitu akses arsip inaktif di Unit 2 Sekretariat Presiden. Terciptanya akses arsip dinamik inaktif ditunjukkan bagi pihak yang memiliki kepentingan entah dari internal maupun eksternal agar dimanfaatkan sebagai pengambilan keputusan sebagai sumber penelitian, bukti, dan lainnya. Terdapat hak akses bagi pengguna internal dan eksternal. Pegawai biasa hanya bisa mengakses arsip biasa, bukan tingkatan terbatas, rahasia, dan sangat rahasia. Sedangkan hak akses bagi publik hanya bisa mengakses arsip dengan tingkatan biasa atau terbuka dengan ketentuan peraturan yang sudah diberlakukan. Mekanisme prosedur untuk akses arsip diberlakukan agar memudahkan pihak yang berkepentingan dalam meminjam arsip yang dibutuhkan, seperti yang terdapat pada Unit Kearsipan 2 Sekretariat Presiden yang memiliki prosedur akses arsip secara manual dan online bagi pengguna yang tercantum sesuai dengan Peraturan Sekretariat Negara Nomor 1 Tahun 2020. Penjelasan pada bagian pada PowerPoint di atas adalah: yang pertama, peminjam diberikan surat permohonan peminjaman arsip dari arsiparis atau pengelola pada unit kearsipan 2 Sekretariat Presiden. Kemudian
Pihak arsiparis mencatat surat permohonan peminjaman tersebut dan mengkoordinasikan kepada unit pengolah kearsipan. Poin kedua yaitu arsiparis atau pengolah mengkaji surat permohonan peminjaman terlebih dahulu sebelum akses arsip diberikan kepada si peminjam. Dan poin ketiga yaitu setelah peminjam diberikan akses, maka pihak pengolah mencari arsip yang dibutuhkan dan dipinjamkan. Poin keempat yaitu pihak arsiparis melakukan pengadaan arsip yang diberikan arsip asli atau fotokopi. Hal tersebut sesuai dengan keputusan yang ditentukan arsiparis dengan pertimbangan keamanan. Dan poin terakhir yaitu arsiparis atau pengelola memberikan formulir peminjaman arsip untuk dilakukan pengisian dan penandatanganan peminjaman. Penjelasan pembahasan ketiga yaitu tentang kendala prosedur penyimpanan arsip dinamis inaktif dan akses arsip di unit 2 Sekretariat Presiden. Pada poin pertama, kendala yang dialami yaitu keamanan dan penyimpanan arsip inaktif. Keamanan dan penyimpanan arsip inaktif merupakan syarat penting untuk menjaga keamanan fisik dan informasi arsip. Keadaan keamanan pada unit kearsipan 2 saat ini mempunyai ruangan arsip yang memadai, tapi ruangan tersebut kecil dan tidak sebanding dengan volume arsip yang masuk, sehingga mengalami penumpukan yang berdampak pada banyaknya arsip yang belum terklasifikasikan. Dan dikarenakan sistem pengarsipan yang baru mulai diperhatikan rentan waktu yang baru-baru ini, sehingga arsipan terdahulu bersumber dari biro-biro dan unit kearsipan 3 mengalami penumpukan dan belum sempat terklasifikasikan. Namun untuk arsip yang baru sudah diperbaiki atau sudah langsung diklasifikasikan saat penyerahan pada arsip aktif menuju arsip inaktif. Selanjutnya yaitu akses masuk ruangan penyimpanan arsip masih tergolong bebas untuk pegawai, tidak ada identitas khusus ketika memasuki ruangan, sehingga untuk pegawai yang tidak memiliki kepentingan atau non-arsiparis yang ditakutkan dapat membahayakan informasi arsip, apalagi arsip yang tersimpan tentang arsip kepresidenan. Poin kedua yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia pada unit kearsipan 2 tidak dari latar belakang kearsipan, sehingga mengawat dalam pengelolaan kearsipan, seperti dari hasil wawancara dilakukan penulisan bersama salah satu pengelola atau arsiparis, minimnya kegiatan pengembangan wawasan kearsipan mulai seminar kearsipan, BIMTEK, dan lainnya, apalagi latar belakang mereka dari non-arsip. Faktor lain dari permasalahan SDM yaitu dari pimpinan yang sangat berpengaruh pada sistem kearsipan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara bersama arsiparis, pemimpin menentukan arah pengelolaan arsip karena sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pemimpin untuk periode ini tidak terlalu paham tentang kearsipan, sehingga berdampak pada sistem pengelolaan kearsipan. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi dalam pengelolaan kearsipan. Pada saat segi ruangan untuk penyimpanan arsip inaktif belum sesuai dengan standar yang ditentukan ANRI. Ruangan yang terbilang kecil dengan perbandingan volume arsip yang masuk terlalu banyak sehingga arsip masih mengalami penumpukan. Sarana untuk menunjang penyimpanan arsip inaktif masih menggunakan map, namun ada yang taruh folder, serta untuk tali menggunakan ikatan rafia sehingga pengikat arsip ketika sudah diklasifikasikan dalam map. Tidak terdapat suhu pengukur ruangan pada ruangan penyimpanan, hanya menggunakan AC, namun sudah terdapat fire detector di ruangan yang dapat mengantisipasi ketika terjadinya kebakaran. Selanjutnya yaitu layanan akses arsip inaktif. Layanan akses arsip inaktif penting dalam suatu instansi atau organisasi sebagai penyedia informasi arsip untuk pihak internal maupun pihak eksternal. Layanan akses untuk eksternal masih melalui prosedur peminjaman arsip secara manual, sehingga pihak yang memiliki kepentingan harus datang langsung pada PPID atau pihak pengelola arsip di Kementerian Sekretariat Negara. Layanan akses online hanya melalui SIM arsip hanya bisa dilakukan oleh pihak internal saja. Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, terdapat kendala dalam penemuan kembali arsip. Pada khusus ada yang peminjam arsip di unit kearsipan 2 dari pihak internal ke Biro Tata Usaha tidak berhasil menemukan arsip yang dipinjam. Kendala ini memberikan gambaran masih terhambatnya sistem pengelolaan arsip. Oke, dan yang terakhir masuk pada kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada prosedur penyimpanan dan akses arsip inaktif
di Unit Kearsipan 2 Sekretariat Presiden mengacu pada Peraturan Sekretariat Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengelolaan arsip Kementerian Sekretariat Negara. Terdapat dua asas gabungan, yaitu sentralisasi dan desentralisasi, dan serta mempunyai kendala pada penyimpanan dan keamanan arsip inaktif, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta layanan akses arsip inaktif yang berdampak pada penemuan arsip. Selanjutnya, masuk pada saran. Yang pertama, pembatasan akses untuk kepada yang memiliki kewenangan masuk ruangan penyimpanan arsip, dan yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang pengelolaan dan keamanan arsip yang lebih baik. Yang ketiga, sering mengadakan koordinasi antara bawahan dan pimpinan serta belum melangsungkan evaluasi kinerja. Dan yang keempat, penambahan arsiparis ahli sesuai latar belakang kearsipan. Dan yang terakhir, yaitu pengembangan SIM arsip agar bisa digunakan untuk pihak eksternal. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.